Sebagai Duta Frugal Living Indonesia, katanya, izinkan kami mengklarifikasi satu hal hari ini, bahwa frugal living belum tentu bikin kaya. Selengkapnya di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe untuk dukung terus channel kami. Masih bingung investasi apa yang cocok untuk pemula? Sebelum kita lanjut ke videonya, kami mengenalin dulu kalian ke sponsor video hari ini, yaitu Deposito BPR by Komunal. Deposito BPR by Komunal adalah salah satu opsi aplikasi yang cocok buat kalian yang pengen bikin investasi kalian makin maksimal. Kenapa? Karena Deposito BPR by Komunal ini punya 3 keunggulan. yang pertama lebih untung. Dengan kita menabung di deposito BPR, bunga yang dijaminkan di LPS itu lebih besar, yaitu di 6,75% per annum. Sedangkan kalau di bank umum, yang dijaminkan di LPS hanya di 4,25% per annum. Yang kedua, pastinya lebih aman karena seluruh deposito kalian sudah dijaminkan oleh LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank, dan bunga yang ditawarkan juga sesuai tadi yang kalau bilang ya di awal 6,75% itu sesuai dengan tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi udah returnnya lebih oke, lebih aman juga, dan secara resiko buat kalian jauh lebih rendah. Yang ketiga lebih praktis karena kalian cukup 1 kali daftar di aplikasi Komunal, kalian bisa langsung dapatkan akses untuk bisa buka deposito di ratusan BPR di seluruh Indonesia. Jadi sebelum ada Komunal, kalau kalian tertarik untuk buka deposito di BPR, maka kalian biasanya harus langsung ke kantor BPR tersebut, atau minimal harus melakukan korespondensi surat menyurat. Cukup repot, cukup makan waktu, dan juga ada biaya tambahan kan untuk surat menyurat atau untuk ongkos. Tapi dengan Komunal semuanya serba praktis, tinggal lewat HP aja, nggak usah kemana-mana, sambil tidur-tiduran di rumah juga beres. Dan yang terpenting ini satu aplikasi untuk banyak bank ya, jadi kita nggak perlu install satu-satu aplikasi dari bank-bank tersebut, dari BPR-BPR tersebut masing-masing, tapi cukup di satu tempat aja, kalian bisa dapetin akses ke bank BPR di seluruh Indonesia. Jadi udah jelas ya, deposito BPR itu kita kenal sebagai simpanan rasa investasi. Kenapa? Karena secara produk ya deposito, layaknya produk simpanan aja yang pasti udah jelas amannya, tapi feel-nya kayak investasi karena bisa ngasih return bunga yang tinggi, belum lagi kalau kalian pakai promo-promo yang ada di aplikasinya, yang pasti bikin cuan kalian makin maksimal. Nah, jadi kebayangkan gimana caranya aplikasi ini bisa buat investasi kalian makin maksimal. Langsung download sekarang aplikasi Deposito BPR by Komunal di Google Play Store dan Apple App Store. Dan buat kalian yang baru mau coba, bisa dapetin cashback Rp100.000 dengan menggunakan kode referral Samuel Ray. Deposito BPR by Komunal, simpanan rasa investasi. Ya, jadi belakangan ini banyak konten-konten seputar frugal living yang berseliweran di Instagram, di TikTok dengan berbagai konteks ya gitu. Cuman kebanyakan sih nyinyir, kebanyakan sih nggak ngerti bahwa hidup frugal itu seperti apa. Kemudian akhirnya membuat berbagai kesimpulan sendiri gitu ya, bahwa frugal living itu cocok atau tidak cocok untuk dirinya. Nah, satu hal yang stand out adalah narasi di mana ngapain gue frugal sekarang aja susah, udah hidup frugal nggak kaya-kaya juga, buat apa gitu ya. Menurut kami ini pola pikir yang menarik untuk dibahas, seakan-akan orang yang frugal itu cepat kayanya. Mungkin ini berkaitan juga dengan pelajaran bahasa Indonesia yang sudah ditanamkan sejak dini ya di anak-anak Indonesia, bahwa hemat pangkal kaya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, bahwa kalau nabung itu ya udah harusnya jadi kaya dong gitu. Padahal pada kenyataannya nggak seperti itu juga ya. Walaupun lagi-lagi konten yang banyak berseliweran di sosial media ini mungkin konteksnya komedi ya, satir ataupun cuman ya bercanda doang gitu ya. Tapi di sini mau menjelaskan aja sih bahwa memang betul bahwa frugal itu tidak otomatis menjadikan seseorang itu kaya maupun FIRE. FIRE itu apa? FIRE itu Financial Independence Retire Early. Jadi bisa merdeka secara finansial, secara keuangan, nggak usah kerja lagi, dan bisa pensiun dini. Nah ini karena orang suka menyambung-nyambungkan gitu ya, mengkorelasikan. Nah di sini kami mau jelasin bahwa itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Bisa jadi nyambung, bisa jadi beririsan, FIRE dan frugal itu, tapi most of the time itu dua hal yang berbeda.
Nah, kita bahas satu-satu ya. Ya. Nah, kalau FIRE dulu deh, sebenarnya bisa nggak sih kita FIRE tanpa hidup frugal? Oke, nah FIRE ini adalah kondisi bebas finansial dan ya optional, kerja jadi optional gitu ya. Nah kalau kami bicara tentang kami berdua, kami mencapainya lewat jalur ya hidup frugal. Hidup frugal karena memang kami nggak punya bisnis, kami nggak punya warisan dari orang tua, kami cuma punya pendidikan dan kerja gitu ya. Kerja karyawan, ya. Hari demi hari kerja karyawan dan memang diberkati dengan karir yang baik gitu di sana. Jadi kami ngejarnya dari sana. Tapi ada nggak orang-orang yang nggak ngapa-ngapain udah FIRE? Ya ada. Ada ya. Anak artis gitu ya, anak sultan. Bapaknya punya usaha di mana-mana, toko bangunannya di mana-mana dan lain sebagainya. Ya udah, dia udah bebas finansial dari kecil gitu, nggak usah ngapa-ngapain. Jadi untuk mencapai si bebas finansial ini memang caranya banyak dan salah satu yang kami ceritakan di channel ini yaitu dengan hidup frugal ya bisa mengantarkan kami seperti cerita kami, tapi itu bukan cara satu-satunya. Itu bukan cara satu-satunya dan juga bukan berarti setiap orang yang ngikutin gaya hidup frugal dia pasti akan bebas finansial. Iya, jadi untuk orang-orang yang memang sudah kayak raya 7 turunan itu ya bisa jadi ya nggak mesti anaknya sultan loh ya, bisa jadi sultannya gitu kan, maksudnya dia generasi pertama mendirikan bisnis, terus bisnisnya luar biasa sukses, kaya raya limpah ruah. Nah itu juga dia nggak usah frugal living, bisa FIRE banget gitu bisa. Ya. Jadi nggak mesti ya orang FIRE itu asalnya dari frugal living gitu ya. Jadi dan apakah orang FIRE itu hidupnya harus frugal? Nggak harus. Jadi boleh juga hidup yang memilih untuk hidup tidak frugal gitu ya, bisa juga tetap FIRE. Memang itu untuk case-case orang yang income-nya itu banyak banget gitu ya. Tapi kan most of the time sebagian besar dari populasi bahkan ya kan kita hidupnya biasa-biasa aja, income-nya juga ya maksudnya middle aja gitu ya, nggak yang banyak banget gitu seperti pemilik kerajaan bisnis ini. Nah itu bisa nggak mencapai FIRE? Ya bisa juga lewat jalur frugal living tadi. Ya ini cerita kami ya. Ya, di sisi lain ada nggak orang yang sudah frugal, sefrugal-frugalnya, tapi nggak kaya-kaya gitu ya, nggak kelar-kelar masalah finansial di hidupnya. Ya itulah orang-orang yang akhirnya bikin konten TikTok itu yang di mana-mana gitu. Gue merasa terhimpit dengan segala pengeluaran, segala expenses dalam hidup gue. Gue udah hemat luar biasa, tapi tetap aja nggak ada sisanya, nggak ada duit yang nggak habis-habis gitu. Jadi ini juga hal yang jadi kontras karena ada kata-kata bijak ya yang bilang ya, ada orang yang bermurah hati tapi selalu diberkati, kurang lebih kayak gitu. Tapi ada juga yang orang berhemat tapi tidak bertambah kaya. Nah ini sering nih dipakai untuk menyerang gaya hidup frugal gitu ya. Ngapain kamu hemat-hemat, pelit, nggak ada temen, nanti dibenci orang. Hidup sengsara, udah hidup susah, temennya nggak ada, nggak kaya-kaya lagi gitu. Sial bener gitu hidupnya. Jadi memang betul kami tidak menutup mata bahwa ada juga teman-teman yang seperti itu gitu ya, mengalami hal-hal seperti itu. Ini menarik dan memang betul adanya ya, karena memang frugal itu tidak selalu menjadi kaya. Frugal itu hanya sebuah gaya hidup sederhana. Ini juga sebelum kita ngomong frugal lebih jauh, nah ini juga yang mungkin harus diklarifikasi ya. Frugal itu apa sih? Frugal itu bukan sekedar hidup sengsara gitu ya, atau hidup sepelit-pelitnya gitu, tidak keluar uang sama sekali, semuanya mesti dihemat. Tidak seperti itu juga gitu ya. Frugal living itu lebih ke gaya hidup mencermati pengeluaran. Bagaimana caranya kita bisa tahu rasa cukup kita di mana, ya, mencari kebahagiaan kita bukan dari hal-hal eksternal, tapi tahu yang membuat saya happy, hal-hal internal yang membuat saya happy itu saya tahu dan saya jalani. Jadi tidak terbawa oleh gaya hidup yang konsumtif. Jadinya akhirnya kita dalam kita mengatur pengeluaran, ya kita bisa lebih bijak, lebih hemat, karena nggak semua mesti kita ikuti. Kita tahu yang mana yang prioritas, yang mana yang tidak prioritas, yang mana yang bikin happy dan yang mana tidak happy. Jadi kalau ada orang bilang frugal living itu sengsara, ya enggak juga gitu ya, karena kita tahu nih, oke, hari ini saya sengsara ya, oke, quote unquote, sengsara nggak bisa naik taksi terus, atau sengsara saya nggak bisa makan di luar terus, oke, itunya mungkin sedikit tidak nyaman, tapi
yang paling penting di sini ada financial goals-nya. Apa yang mau dicapai dengan kamu berhemat seperti itu? Misalkan kamu mau nikah tahun depan dengan uang sendiri, atau kamu mau beli rumah dengan uang sendiri. Nah itu jadi ada bigger goals, ada bigger happiness yang mau dicapai. Bukan berarti oke, saya sengsara tanpa ada glory-nya gitu ya, tanpa ada artinya. Tapi semua kesulitan, kesusahan yang saya hadapi itu ada sesuatu yang lebih besar yang mau saya capai. Mungkin itu kali ya konsep frugal living. Mungkin ada yang mau ditambahin Bapak frugal living? Ya tadi ngomongin soal financial goal, mungkin ini juga yang sering dikontraskan oleh media ketika kami bercerita ya. Kami sudah pernah diliput oleh, ya sebut aja lah media, most likely udah pernah ke rumah kami semuanya, hampir semuanya udah pernah ke rumah kami, dan biasanya yang diangkat itu adalah frugal living lah, maka akan bebas finansial gitu. Terus ditambah lagi dengan timeline kami yang sangat pendek, 3 tahun seakan-akan gitu. Karena kami mulai trending hidup frugal tuh usia 30, kemudian tahu-tahu 33 udah bebas finansial, cepet amat timelinenya gitu. Nah ini juga kita harus pahami bahwa namanya media kan pasti butuh sensasi kan, mereka butuh perhatian. Jadi ini semacam clickbait juga dari media massa gitu. Tapi yang kami mau teman-teman pahami bahwa sebenarnya timelinenya nggak 3 tahun. Timelinenya 10-11 tahun dari awal kami berkarir. Mungkin bahkan lebih ya, maksudnya ini karena gaya hidup frugal living ini sudah dijalanin bahkan mungkin waktu saya pribadi ya, saya lebih muda gitu, dari zaman mungkin SMA saya sudah bisa part time, saya sudah terbiasa untuk hidup hemat. Kalau Sam juga mungkin sebenarnya dari orang tuanya juga sudah belajar itu jauh sebelum mulai hidup bekerja. Iya, jadi buat saya teman-teman harus lihat bigger picture-nya. Teman-teman harus lihat bahwa jendela waktunya begitu panjang sebenarnya, dan yang kami lakukan itu tidak hanya kucuk-kucuk dari awal langsung kepingin bebas finansial, tidak gitu. Jadi kami pun seperti teman-teman ketika fresh grad mulai bekerja, gajinya masih di bawah 10 juta gitu ya, masih single digit kalau kata anak sekarang. Padahal kalau single digit itu kan Rp1 gitu, gaji kecil banget, kasihan banget. Single digit itu artinya maksudnya angka depannya baru 1 gitu ya, belum double digit 10, 11 gitu. Nah ya goalnya nggak kucuk-kucuk, bebas finansial gitu. Kami seperti teman-teman yang juga meniti karir dari awal, juga punya goal yang ya sederhana, mulai dari mau punya pernikahan yang seperti yang kami mau menikah, punya mobil, punya rumah gitu ya, dan itu semua jadi prioritas saat itu. Jadi nggak kucuk-kucuk kami dari awal saya mau fire gitu ya. Kalau teman-teman mungkin dengar di media massa kesannya tuh gitu mungkin gitu, dan timelinenya begitu pendek. Jadi itu yang sedikit hal yang kami mau luruskan. Jadi financial goals-nya itu nggak langsung, bahkan tadi kalau saya bilang mau nikah, mau punya mobil, mau punya rumah, itu juga nggak numplok dalam 1 tahun yang bersamaan ya. Itu dalam kurun waktu berapa belas tahun ya, mungkin 10, 11, 12 tahun itu pelan-pelan dikejar satu persatu. Jadi balik lagi kalau kita ngomongin tadi frugal nggak mesti ya itu tadi semua uangnya dihemat-hemat sampai nggak pernah keluar gitu ya, tabungannya mungkin makin besar gitu, enggak gitu ya. Tapi kenapa kita frugal living? Karena ada financial goals yang mau dicapai. Jadi kita memilih gitu ya, we choose our battles, yang mana yang kita mau sacrifice gitu demi mengejar bigger ya happiness or bigger joy or bigger glory. Dan kembali lagi ke pembicaraan apakah frugal itu langsung kucuk-kucuk bisa jadi fire, atau frugal itu langsung otomatis jadi fire, itu juga nggak juga gitu ya, karena banyak faktor untuk bisa jadi fire. Kalau kita ngomongin frugal living itu strictly ngomong soal mengatur pengeluaran. Dan kalau kita ngomongin fire itu kita ngomongin soal saving utamanya gitu kan. Jadi ada tabungan sejumlah tertentu yang bisa menghasilkan penghasilan pasif untuk bisa hidup, untuk bisa mengcover biaya bulanan. Kan sebenarnya fire itu gitu ya. Nah, investasi lah ya. Iya, investasi atau tabungan atau aset yang bisa yang bisa mengenerate penghasilan pasif untuk mengcover pengeluaran bulanan seumur hidup. Jadi nggak usah kerja lagi kan, itu that's the big idea of fire. Jadi kan kalau dari definisinya aja itu udah beda ya. Yang satu ngomongin pengeluaran, yang satu ngomongin tabungan atau jumlah investasinya. Nah, kalau
kita ngomongin pengeluaran, kita harus realistis juga gitu ya, karena mau sehemat-hematnya manusia hidup pasti ada batas bawah gitu ya. Maksudnya udah paling hemat nih, nggak bisa gue lebih hemat dari ini nggak layak hidup lagi gitu ya. Jadi ya namanya pengeluaran ya udah, kalau misalkan let's say income saya 5 juta ya, fresh grad, saya udah hemat-hemat, mau gimana pun saya hemat, saya palingan bisa nabung cuma 500.000. Nah ini kejadian di saya waktu saya fresh grad, karena saya harus bantu orang tua menyicil utangnya, saya harus support orang tua saya yang sudah tidak bekerja, dan 2 adik saya yang masih kuliah. Jadi dengan gaji 5 juta udah sehemat-hemat mungkin, cuma naik busway-nya juga pagi-pagi harus kejar-kejar yang jam 7 biar ngejar yang 2.000 rupiah, tiap hari bawa bekal, sampai bahkan mau makan nasi goreng pinggir jalan aja itu saya mikirnya bisa berkali-kali gitu, saking mau berhemat, saking udah makan di rumah aja. Itu benar-benar yang bisa ditabung mungkin setiap bulan cuma 500, 800. Meskipun sudah mindsetnya hemat nyungkir balik gitu meskipun ya. Sudah hemat nyungkir balik gitu. Jadi saya relate banget dengan rekan-rekan yang bilang saya udah frugal living sampai jungkir balik ya, tapi tetap nggak kemana-mana, saya di sini-sini aja. Ya betul, itu bisa saja terjadi karena kalau sudah maksimal kita mengatur pengeluaran, hal berikut yang harus kita lakukan adalah memperbesar income. Nah ini yang mungkin orang suka lupakan juga gitu ya, bahwa frugal living saja tidak cukup kalau kamu mau mengejar FIRE. Yang harus kamu lakukan tentunya adalah mengejar income. Jadi ya ini apapun juga, kalau kamu karyawan ya berarti mengejar meniti tangga karir. Kalau kamu bisnis ya kamu memperbesar bisnis kamu. Lalu setelah itu, setelah income-nya naik, jangan lupa gaya hidupnya ditekan. Maksudnya gaya hidupnya tuh di-maintain. Jangan misalkan gajinya 10 juta. Tadinya kan oke, gaji saya 5 juta. Pengeluaran saya 4,5 juta per bulan. Saya cuma bisa nabung 500.000. Nah waktu kamu promosi, tibalah kamu di level 10 juta nih per bulan. Ya jangan sampai juga lalu income kamu 4,5 kali 2 jadi 9 juta per bulan. Jangan gitu ya. Kalau bisa income-nya tetap ditekan. Mungkin ya naik sedikit wajar lah ya. Ngelonggarin dikit mungkin di 5 juta, 6 juta. Tapi kan jadinya tabungan yang tadinya cuman bisa nabung 500.000 per bulan, sekarang kamu bisa nabung 4 juta per bulan. Itu 40% loh dari tabungan kamu yang bisa kamu tabung. Dan itu sih yang sebenarnya kami lakukan ya. Jadi waktu dari kami awal karir sampai akhirnya kami sebelum umur 30 dua-duanya sudah level manager, sampai sekarang sudah lebih ya, sudah di atas level manager. Itu yang kami usahakan adalah kami tidak meningkatkan gaya hidup sebisa mungkin, tetap bawa bekal, tetap pakai kendaraan umum. Dulu makan udang, sekarang nggak jadi makan lobster ya, tetap makan udang. Bahkan dari dulu jarang banget ya kita makan udang ya. Tadi mikir analoginya apa ya, yang binatangnya kecil terus besar gitu. Iya. Kalau ayam kan, ayam jadi kalkun. Ayam gitu. jadi kalkun. Oh iya bisa. Iya. Enggak gitu ya, tetap makan nasinya tetap sepiring, nggak jadi 3 piring gitu kan. Nah itu yang harus rekan-rekan atau teman-teman di sini pahami tentang frugal living, bahwa frugal living saja memang tidak cukup, karena ya sehemat-hematnya kita berhemat, ada certain level ya cuman bisa segitu aja gitu yang harus dilakukan. Nah stepnya adalah memperbesar income, lalu memaintain pengeluarannya, jangan sampai ikut kebablasan juga pas income-nya naik. Ya udah, dengan kita terus memperbesar income dan memperbesar tabungan, pelan-pelan akhirnya kekumpul juga itu dana FIRE-nya, dan akhirnya ya bisa mencapai FIRE kalau memang itu financial goals-nya. Iya, intinya konsistennya ini juga tadi ngomong soal dana FIRE jadi kepikiran bahwa sebenarnya kita tuh ngumpulin uang yang paling cepat, percepatan nabungnya itu justru terjadi belakangan ya. Jadi mungkin bisa dibilang 5-7 tahun belakangan. Bukan dari awal kita karir gara-gara kita frugal, nggak naik taksi, naik bis, terus dikumpulin 10.000 jadi banyak gitu. Benernya kalau lihat angkanya, sebenarnya percepatannya itu di belakang-belakang, sekarang di saat income kami sudah grow gitu, sudah bertumbuh. Tapi memang itu nggak akan bisa terjadi kalau gaya hidup kami nggak frugal to begin with. Jadi dua-duanya tuh penting gitu loh. Kalau seandainya kami tadi ya dari makan udang jadi makan lobster, ayam jadi kalkun gitu, kami nggak membiasakan diri untuk disiplin hidup frugal dan menahan ya level pengeluaran kita, level pengeluaran kami di level tertentu. Nah itu nggak akan terkumpul
uang FIRE-nya tadi gitu, karena kita akan terseret terus dengan gaya hidup, kita akan terseret terus dengan FOMO, dan akhirnya uang kita habis buat yang enggak gitu. Jadi meskipun bukan segala-galanya, tapi buat kami penting gaya hidup ini itu harus jadi basis ya, dari pertumbuhan basis. Saya gitaris. Dari pertumbuhan finansial kita. Jangan kita kemudian dompetnya tambah tebel, egonya juga tambah tebel, jadi mulai kepengin yang aneh-aneh. Jadi belajar hidup sederhana itu lebih nikmat gitu. Iya, karena lagi-lagi kalau mengejar kebahagiaan lewat materi itu nggak ada habisnya gitu. Iya. Nanti mobilnya udah 1, mobilnya mau 2, mau 3, mau mobil yang lebih besar, rumahnya udah 1, mau 2, mau 3, mau rumah lebih besar, itu nggak akan ada habisnya. Iya. Ya, tapi kalau kita tahu level cukup kita, oh ya saya cukup pokoknya punya mobil 1, saya cukup punya rumah 1 yang luasnya sekian, yang saya bisa bersihin sendiri, itu sangat liberating ya, itu sangat membebaskan gitu, karena ya udah tahu walaupun nanti saya bisa nabung lebih banyak dari ini, saya udah tahu bahwa rumah saya ini cukup, dan saya nggak perlu rumah yang lebih besar, saya nggak perlu beli mobil lagi, dan uang ini ya bisa saya tabung untuk apapun itu ya, kalau memang mau FIRE ya berarti untuk dana pensiun atau untuk jalan-jalan dan sebagainya. Dan mungkin menambahkan sedikit, menurut saya frugal living itu harus dimulai justru sedini mungkin, justru dari level fresh grad waktu income-nya itu masih kecil. Kenapa? Karena percayalah kalau kita pintar ngaturnya waktu pemasukan kita masih kecil, kita akan terbiasa bijak dan pintar mengatur pengeluaran waktu income kita pelan-pelan naik ke level yang lebih tinggi. Tapi kalau misalkan waktu kita diberikan kepercayaan, maksudnya diberikan rezeki kecil aja kita tidak bisa mengatur dengan baik, percayalah waktu nanti dikasih rezeki yang lebih besar, kita pun tidak akan bisa mengaturnya gitu. Nah ini juga salah satu sindrom yang banyak terjadi ya, orang yang menang lotre atau orang yang tiba-tiba dapat warisan besar. Itu yang jual tanah beli Alphard itu loh, bebas tanah di kampung mana itu. Karena mengelola uang itu tidak gampang. Untuk bisa mengatur keinginan gitu ya, untuk bisa menahan diri itu tidak mudah, apalagi waktu uangnya banyak lebih-lebih. Misalkan kita ngomong diet gitu ya, diet mungkin waktu pas saya masih fresh grad lebih gampang nih, bawa bekal aja gitu, bawa bekal aja, sekalian hemat sekalian diet. Karena pada kenyataannya juga kalau mau jajan-jajan boba nggak ada uangnya waktu itu. Nah, waktu kamu punya uang lebih terus kamu mau diet kan lebih susah ya, karena sekarang sebenarnya kamu mampu untuk makan enak, tapi kamu harus belajar mengendalikan keinginan. Nah ini kalau nggak latihannya dari pas belum punya apa-apa, dari pas income-nya sedikit, itu pasti akan keteteran banget gitu kalau mulainya pas income-nya sudah besar. Iya, dan belum tentu jadi besar loh income kita gitu kan. Iya. Ini kan kita banyak faktor ya. Lebih parahnya lagi orang-orang yang berpikir nanti juga income gue gede, tahun depan juga promosi, gaji gue naik, tahunnya nggak naik gitu. Jadi ini Klaus suka bilang don't count your chick before it hatches. Jangan dianggap telur itu sudah menetas, sudah jadi ayam. Padahal bisa jadi nggak menetas, itu bisa jadi rezeki yang kita harapkan terjadi tahun depan tuh nggak kejadian. Ya itu lebih parah lagi sih menurut aku. Iya. Ya betul, karena again eksternal itu kita nggak bisa atur, kita nggak bisa tahu kita akan dipromosi atau enggak, bisnis kita akan lancar atau enggak. Seberapapun kita berusaha, this is hard truth ya, seberapapun kita rajin, kita bagus dalam pekerjaan, kita deliver, kita achieve target, belum tentu dipromosi, belum tentu ditambahin gaji, belum tentu dapat bonus, belum tentu, karena banyak banget faktor eksternalnya. Kita nggak tahu perusahaannya lagi gimana kondisinya, kita nggak tahu, kayak kemarin bisa tiba-tiba COVID, terus pasar lesu, kita nggak tahu gitu. Jadi yang eksternal ini yang kita nggak bisa atur, janganlah terlalu kita harapkan. Yang apa yang bisa kita atur ya yang internal, seperti mengatur pengeluaran, mengatur keinginan, mengatur seperti tadi ya, seperti mengatur pengeluaran dan mengatur keinginan kita sendiri. Iya, oke. Jadi sebagai kesimpulan, frugal living itu tidak selalu bikin kita jadi kaya, tidak selalu bikin kita bisa achieve FIRE. Tapi yang pasti frugal living itu bisa membantu kita untuk mengenali diri kita sendiri, cukupnya kita di mana, mencari kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jadi
tidak gampang ikut-ikutan arus FOMO ya. konsumtif, dan mencari kebahagiaan-kebahagiaan eksternal lainnya yang bersifat fana. Fana itu flora dan fauna bukan? Iya. Ya, dan sebaliknya bisa aja kamu fire tanpa lewat jalur frugal. Bisa aja dia sultan, bisa aja Born dia with it, atau pemilik dapat durian runtuh ya, bisnisnya bagus tiba-tiba. dapat warisan, dapat lotre, bisa aja. Dan ya tapi apakah pertanyaan berikutnya, tapi apakah dia bisa tetap maintain status fire itu kalau dia tidak frugal? Nah, ini tergantung Waktu yang menentukan. seboros apa dan sebanyak apa dananya ya. Sekian klarifikasi dari kami, mudah-mudahan menjawab teman-teman yang merasa gue udah frugal tapi nggak kaya-kaya gimana. Nah, mudah-mudahan pertanyaan terjawab di video ini. Kalau ada komen-komen lain seputar gaya hidup frugal atau sudut pandang yang berbeda, silahkan di-share di komen box di bawah. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe untuk support channel ini kalau kalian suka videonya. Take care and see you next week. Bye-bye.